7 golongan yang akan dinaungi Allah di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari kiamat kelak, manusia akan dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawabannya dari apa yang telah mereka lakukan selama di dunia. Kondisi di hari itu sangatlah panas, karena matahari didekatkan dengan jarak 1 mil di atas ubun-ubun. Mereka juga dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak dihitan, dan tidak berpakaian. Namun, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari yang sangat panas tersebut. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1423 dan Muslim nomor 1031, yang juga dikutip ringkasannya oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, menerangkan bahwa ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari akhir. Siapakah 7 golongan tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Pertama, yang akan mendapatkan naungan Allah adalah pemimpin yang adil. Pemimpin adil ini, dalam hal amanat, ia benar-benar mengembannya dengan baik, tidak melampaui batas, dan tidak meremehkan. Keadilannya tidak beralih pada harta, dan tidak beralih pada kebebasan dunia. Itulah pemimpin yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. 2. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan pada Allah. Kenapa disebut pemuda? Karena pemuda identik dengan nafsunya yang sangat tinggi di dunia, bahkan lebih besar dari akhirat. Jika ada pemuda yang rajin berjamaah di masjid, rajin tunaikan sholat tepat waktu, akhlaknya pun bagus kepada ayah dan ibu, dialah pemuda yang jadi harapan akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Pemuda seperti itu sangat jarang kita temui saat ini, karena kebanyakan pemuda itu lalai. Di antara mereka lebih suka senang-senang dan foya-foya. Selalu ada kesempatan untuk bermain game atau ngebut-ngebutan di sore hari, atau bermain band. Waktu mereka habis untuk hal sia-sia semacam itu. Bahkan maksiat pun ada yang sudah menjadi hobi. Untuk saat ini, jarang sekali kita melihat pemuda yang sadar untuk ke masjid, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas saja Nabi SAW memasukkan pemuda yang rajin ibadah dalam golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Ketiga, adalah orang yang selalu terikat dengan masjid. Yang dimaksud di sini adalah laki-laki, karena wanita lebih banyak ditempatkan di rumah. Bahkan untuk sholat 5 waktu pun, wanita lebih utama mengerjakannya di rumah dan pahalanya lebih besar. Sementara, laki-laki tempat sholatnya di masjid. Laki-laki yang selalu terikat dengan masjid adalah yang biasa menunggu waktu sholat. Misalnya ia menunggu waktu antara maghrib dan isya, dengan pergi dalam majelis ilmu dan mendengarkan kajian Quran atau hadis Nabi SAW. Bisa dipahami, maksud orang yang selalu terikat dengan masjid adalah mereka yang selalu mengingat sholat berjamaah walau dalam kondisi super sibuk. Misalnya seorang sopir, ketika ia mendengarkan suara azan, maka dengan segera ia memarkirkan kendaraannya untuk mengerjakan sholat. Dan pegawai kantoran yang selalu sholat di masjid. Contoh-contoh berikut adalah mereka orang yang selalu terikat dengan masjid. Keempat, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah bersama karenanya dan berpisah karenanya. Yang dimaksud adalah mereka yang dipertemukan karena Allah, berteman karena ketertarikan pada kesolehan, tidak tertarik pada dunia dan harta. Pertemanan tersebut dibangun di atas iman hingga maut menjemput. Kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, "Aku benar-benar takut pada Allah." Ada wanita yang kaya raya, terhormat, lagi cantik. Ia memanggil dan mengajak laki-laki untuk berzina. Namun karena takut pada Allah, laki-laki itu menolak. Hadis ini mengisyaratkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan permaisuri Raja Mesir yang menggodanya. Jika tidak, dengan pertolongan dan perlindungan Allah, tentu saja Nabi Yusuf bisa saja terjerumus dalam zina. Golongan keenam, yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang bersodakoh dengan satu sodakoh, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Maksudnya, sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Lihatlah, ibarat yang dikatakan oleh Nabi SAW, tangan kanan yang berinfak, lantas tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang paling dekat saja tidak tahu jika ia bersedekah. Namun, boleh saja seseorang bersedekah secara terang-terangan untuk memberikan contoh pada orang lain.
Juga sedekah boleh dilakukan secara terang-terangan jika yang diminta adalah sedekah wajib atau seperti zakat dan nafkah keluarga. 7. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Maksudnya adalah orang yang rajin berzikir pada Allah dengan benar-benar menghayati, hingga terkadang air matanya menetes ketika menyendiri karena takut pada Allah. Dikatakan ia berzikir seorang diri ketika sepi. Ini menunjukkan bahwa zikir yang utama itu disembunyikan, karena lebih akan terjaga dari riya. Itulah 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Semoga Allah menggolongkan kita masuk dalam 7 golongan tersebut yang tidak ada naungan selain naungannya.